Perkenalkan, kami dari kelompok 5B, Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai screening fitokimia pada senyawa tanin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia bahan alam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada materi pertama. Happy watching! Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu senyawa tanin. Senyawa tanin merupakan senyawa metabolit sekunder polifenol yang terdapat banyak pada tanaman. Adapun sifat yang dimiliki oleh senyawa tanin yaitu memiliki bau yang khas, rasa asam, dan juga sepat. Senyawa tanin memiliki bobot molekul yang tinggi, yaitu 300 sampai 500 Dalton. Senyawa tanin dapat larut dalam air dan juga pelat organik, contohnya etanol. Adapun sifat utama dari senyawa tanin ini yaitu dapat mengendapkan protein. Aktivitas biologi yang dimiliki oleh senyawa tanin yaitu dapat digunakan sebagai antibakteri, dapat mengobati penyakit diare, serta dapat digunakan sebagai antiinflamasi. Senyawa tanin dapat ditemukan di berbagai jenis tanaman, misalnya pada daun belimbing wuluh, pada daun jambu biji, pada tanaman mangrove, dan juga pada kulit manggis. Adapun kandungan senyawa tanin yang dimiliki pada tanaman ini dapat diketahui dengan adanya uji fotokimia, di mana uji fotokimia senyawa tanin dapat dilakukan dengan dua reagen, yaitu reagen FeCl3 dan juga reagen gelatin. Nilai positif pada pengujian dengan larutan FeCl3 dapat diketahui dengan adanya perubahan warna menjadi warna biru tinta atau hijau kehitaman. Dan untuk pengujian dengan larutan gelatin, nilai positifnya dapat diketahui dengan adanya endapan yang terbentuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pengujian kualitatif senyawa tanin pada suatu sampel. Umumnya, untuk menguji senyawa tanin, kita harus melakukan ekstraksi sampel terlebih dahulu untuk memisahkan zat yang ingin diuji dengan zat-zat lainnya. Contohnya adalah sampel yang masih segar, dikering anginkan terlebih dahulu, dan dihaluskan hingga menjadi sampel bubuk, agar lebih mudah terlarut. Kemudian, sampel bubuk ini ditimbang sebanyak 10 gram dan dilarutkan dengan pelarut sesuai dengan kepolarannya. Karena senyawa tanin merupakan senyawa yang polar, maka dari itu kita harus melarutkannya dengan pelarut etanol dan air sesuai dengan konsep like dissolve like. Pelarut yang digunakan sebanyak 100 ml. Ekstraksi yang digunakan adalah ekstraksi maserasi dengan bantuan shaker selama 3 kali 24 jam. Setelah ekstraksi dilakukan, kemudian disaring untuk memisahkan residunya. Yang kedua adalah uji kualitatif senyawa tanin. Sampel yang telah disaring sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan untuk mempercepat reaksinya. Perlu diingat, pemanasan ini dilakukan sebentar dan di suhu yang rendah. Setelah dipanaskan, barulah ditambahkan larutan FeCl3. Oke, selanjutnya ada hasil positif dari uji kualitatif senyawa tanin dengan menggunakan FeCl3. Pertama-tama, teman-teman perlu ketahui tanin sendiri itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Jenis-jenis tanin ini akan mempengaruhi hasil akhir dari pengujian uji kualitatif dengan menggunakan FeCl3. Seperti pada gambar yang ada pada slide, teman-teman bisa lihat sendiri warna biru kehitaman akan dihasilkan oleh tanin yang berjenis terhidrolisis dan yang warna hijau kehitaman akan dihasilkan oleh tanin yang terkondensasi. Lalu kenapa sih bisa seperti itu? Uji menggunakan FeCl3 ini digunakan untuk mengetahui adanya gugus fenol pada suatu senyawa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tanin sendiri ini merupakan gugus polifenol sehingga nantinya akan terjadi perubahan warna.
Lalu senyawa tanin, teman-teman bisa lihat ini adalah struktur senyawa tanin umumnya. Tanin ini akan membentuk suatu kompleks dengan FeCl3 melalui reaksi penghelat. Perubahan warna ini didasari karena terbentuknya kompleks pada ion Fe3+ yang berasal dari FeCl3 sebagai atom pusat dan atom O yang memiliki pasangan elektron bebas sebagai ligan dari senyawa tanin. Ini adalah atom O yang ada pada senyawa tanin. Fe3+ ini akan membentuk 3 senyawa tanin dan membentuk suatu senyawa kompleks yang memiliki warna berdasarkan jenis-jenisnya. Penentuan kadar tanin dalam ekstrak tanaman dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan spektrofotometer UV phase. Ekstrak tanin ditambahkan dengan reagen Folin Cicalteu, yang mana reaksi pembentukan yang terjadi adalah reduksi oksidasi, di mana tanin sebagai reduktor dan Folin Cicalteu sebagai oksidator. Hasil oksidasi akan membentuk warna biru yang dapat dibaca panjang gelombang maksimalnya. Reagen Folin Cicalteu digunakan karena senyawa tanin merupakan senyawa fenolik yang dapat bereaksi dengan folin membentuk larutan berwarna yang dapat diukur absorbansinya. Prinsip dari metode ini adalah terbentuknya senyawa kompleks berwarna biru dapat diukur pada panjang gelombang yaitu 765 nanometer. Gugus hidroksil pada senyawa fenolik bereaksi dengan reagen Folin Cicalteu membentuk kompleks molybdenum tungsten yang berwarna biru yang dapat dideteksi dengan spektrofotometer. Semakin besar konsentrasi senyawa fenolik, maka semakin banyak ion fenolat yang akan mereduksi asam heteropoli atau fosfomolybdate fosfotungstat menjadi kompleks molybdenum tungsten, sehingga warna biru yang dihasilkan semakin pekat. Analisis kadar total tanin dapat dilakukan dengan prosedur yang pertama adalah penentuan panjang gelombang maksimum atau lambda max, kemudian menentukan waktu stabil dan pembentukan kurva kalibrasi standar, yang mana standar yang digunakan dalam penentuan atau uji kuantitatif kadar tanin dengan menggunakan standar asam galat. Setelah absorbansi senyawa tanin pada sampel diukur, maka penentuan kadar total tanin dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi linier, sehingga kadar tanin pada sampel dapat diketahui. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Tanin merupakan salah satu senyawa aktif metabolit sekunder polifenol yang berasal dari berbagai tanaman. Kandungan tanin dapat diidentifikasi dengan metode ekstraksi dan penambahan reagen FeCl3. Uji positif ditandai dengan terbentuknya kompleks dengan FeCl3. Senyawa tanin terdapat banyak gugus OH yang menyebabkan sifatnya polar, maka senyawa tanin dapat larut pada senyawa polar. Buat kalian yang merasa depresi, tenang saja, video ini sudah selesai sampai di sini. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena yang lebih hanya ekspektasi orang tuaku kepadaku. Thanks for watching!